Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wa qala aidan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Al-ayah. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masih melanjutkan bab birrul walidain dan silatul arham, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung kasih sayang. Dalam bab ini hadis yang dinukil itu ada 24 hadis yang sudah kita bacakan, baru 10. Malam ini kita lanjutkan hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, laisal wasilu, bukanlah orang yang menyambung, itu bil mukafi'i, orang yang sekedar membalas jasa karena pernah dikunjungi kemudian dia mengunjungi. Bukan seperti itu yang disebut seorang yang wasil atau silaturahim. Walakinil wasilu, tapi sesungguhnya yang disebut orang yang menyambung kasih sayang adalah alawi, orang idza qata'at, bila memutuskan sapa rahimuhu, saudara-saudaranya atau kerabat-kerabatnya, wasolaha, maka dia menyambungnya. Rawahu, telah meriwayatkan hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang disebut orang yang silaturahim, yang maknanya menyambung kasih sayang, itu adalah bukan sekedar orang yang membalas jasa kebaikan orang lain. Namanya menyambung, itu tentu saja yang disambung adalah suatu yang putus. Kalau tidak putus, ya tidak perlu disambung. Kalau kita mengunjungi saudara kita dengan alasan karena kita pernah dikunjungi, yang demikian itu juga belum disebut sebagai orang yang menyambung kasih sayang. Karena dia hanya sekedar balas jasa, sekedar balas kebaikan. Tapi yang disebut seorang yang menyambung kasih sayang adalah orang yang ketika dia diputuskan hubungannya oleh saudaranya, kemudian dia tetap menyambungnya. Misalkan kita punya saudara, punya kerabat, karena tempat tinggalnya jauh, sehingga walaupun saudara kita atau kerabat kita ini statusnya dalam keluarga dia lebih muda. Kalau sopan santun dalam bermasyarakat kan seharusnya yang berkunjung itu yang muda. Ya, itu sopan santun masyarakat. Tapi kalau dalam ajaran Islam, siapapun yang menyambung itulah yang terbaik. Tidak lihat apakah dia muda atau tua. Nah, kita yang tua ngalah. Kita mendatangi yang muda-muda itu agar hubungan kekerabatan itu tetap terjaga. Itu baru namanya seorang yang wasil. Seorang yang menyambung kasih sayang. Kemudian dalam kenyataan ada satu hal yang menyebabkan silaturahim itu terputus, dan kalau sudah putus sulit disambung. Apa itu? Utang yang tidak nyaur. Ya, utang yang tidak nyaur. Saya punya beberapa teman itu jadi terputus gara-gara dia hutang, dan saya itu orangnya kalau nggak nyaur nggak bakalan saya tagih. Akhirnya menghilang, ya, menghilang. Kalau kita temui dia ketakutan, takutnya dikira kita nagih. Padahal kita maunya ya sekedar menyambung pertemanan atau menyambung persahabatan. Ya. Jadi hutang itu menjadi pemutus silaturahim. Ya, hutang itu sering menjadi pemutus silaturahim. Tadinya teman akrab, saudara akrab, gara-gara utang terus tidak nyaur, akhirnya
Jadi terputus itu hubungan. Ketika kita yang menghutangi mau menyambung, mereka tetap menjauh. Kenapa? Takut ditagih. Takut ditagih. Padahal kita sekedar ingin menyambung. Atau mungkin dia juga nggak enak kalau ketemu kita gitu ya. Dan dia tidak mau terang-terangan. Seandainya terang-terangan minta dihalalkan atau minta diibrokkan kan bisa saja. Tapi ini tidak ngomong, tidak apa. Yang jelas dia nggak nyaur terus menghilang. Ya. Menghilang, memutuskan silaturahim. Maka berhutang ya, berhutang itu boleh, tapi sejak kita berhutang harus niat untuk menyaur. Maka jumlah uang yang kita hutang itu tidak boleh melebihi aset yang kita miliki. Kalau harta kita cuma 10 juta ya jangan ngutang 20 juta, nanti tidak bisa nyaur. Kalau kita memperkirakan harta kita ada 10 juta atau hutang 1 juta, 2 juta itu masih wajar. Kenapa? Diperkirakan bisa nyaur. Nah, jadi ya, yang sering jadi pemutus silaturahim itu adalah hutang. Nah, tapi kalau kita mau ngalah, walaupun mereka berusaha memutus, kita tetap berupaya menyambung, itu baru yang hebat. Nanti akan termasuk orang yang diringankan hisabnya, kemudian dimasukkan surga, dapat rahmatnya Allah. Itu menyambung orang yang memutus. Nah, wa'an Aisyah, kemudian hadis yang ke-12 dari Sayyidah Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimu, rahim itu mu'allaqatun, tergantung atau digantungkan bila arsy pada ars. Takulu, kemudian rahim itu berkata, man wasolani, barang siapa yang menyambungku, wasolahullah, maka Allah akan menyambung dia. Wa man qata'ani, dan barang siapa memutuskanku, qata'ahullah, maka Allah juga akan memutuskan hubungan dengan dia. Jadi hadis ke-12 ini dari Sayyidah Aisyah meriwayatkan Rasulullah bersabda, rahim ya rahim yang biasa kita ucapkan rahim itu salah satu makhluk Allah ya, yang dia juga bisa bicara di apapun. Jika Allah menghendaki bisa bicara, ya tetap aja bisa. Jangan terus menganggap apa ya mungkin rahim bisa bicara, apa ya mungkin batu bisa bicara, kayu bisa bicara. Semuanya mungkin kalau Allah berkehendak. Wong kita ini dulu juga dari tanah kok, sekarang bisa bicara. Di semua makhluk Allah itu bisa berbicara jika Allah menghendaki. Nah, rahim itu oleh Allah digantungkan di arsy-Nya sana. Kemudian rahim itu berkata, barang siapa yang menyambungku, selalu terhubung denganku, maka Allah juga akan selalu terhubung dengan dia. Ya. Sebaliknya, barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah pun juga akan memutus hubungan dengan dia. Di rahim itu bisa bermakna sifat, bisa bermakna juga nama, ya, bisa juga bermakna nama. Maka dari sekian nama Allah, yang paling dominan itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, di menebarkan kasih sayang. Jadi kalau dalam Islam itu setiap saat hari kasih sayang, ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari selalu hari kasih sayang, jam kasih sayang, detik kasih sayang, semuanya kasih sayang. Nah, muttafaqun alaihi, status hadis ini sahihnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya hadis yang ke-13, wa an ummil mukminina, dan diriwayatkan dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu bukan nama orang, tapi nama gelar, nama panggilan. Panggilan untuk istri-istri Rasulullah. Itu dipanggil Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang yang beriman. Di semua istri Rasulullah itu dipanggil dengan sebutan Ummul Mukminin. Nah, nama aslinya siapa? Nama aslinya Maimunata binti Haris. Maimunah anak perempuannya Haris. Radhiyallahu anha, semoga Allah selalu meridhoinya. Di hadis ke-13 ini dari salah seorang Ummul Mukminin, yaitu Maimunah.
Biasanya yang sering itu kalau Ummul Mukminin itu untuk Aisyah. Tapi karena istri Rasulullah kan bukan hanya Aisyah saja. Semua istri Rasulullah itu sebenarnya sah dipanggil Ummul Mukminin. Tapi ini yang dimaksud di sini adalah Maimunah namanya itu. Annaha, sesungguhnya Maimunah itu aktakot memerdekakan walidatan, budak wanitanya. Walam tastakzin, dan dia tidak minta izin an-nabiyya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Ummul Mukminin Maimunah, salah seorang istri Rasulullah, itu pernah memerdekakan salah satu budak wanitanya. Dan dia tidak minta izin kepada Rasulullah. Falam makana, maka tatkala telah terjadi apa yaumuha, harinya Maimunah, alladzi yaduru, yang Rasulullah menggilir alaiha kepada Maimunah fihi, pada hari tersebut. Jadi karena Rasulullah itu setelah istri pertamanya wafat kemudian memiliki beberapa istri, maka Rasulullah dengan adil menggilir ya. Nah, ketika jatah hari itu adalah giliran Maimunah, maka kemudian Maimunah laporan kepada Rasulullah. Qalat, Maimunah berkata kepada Rasulullah, asy'arta, apakah Tuhan tahu ya Rasulullah, wahai utusan Allah, anni, bahwasanya aku a'taqtu telah memerdekakan walidati, budak perempuanku. Ya Rasul, apakah Tuhan tahu sesungguhnya aku baru saja memerdekakan salah satu budak perempuanku. Rasulullah bersabda, qala, bertanya ya, awa fa'alti, apakah hal itu sudah kau lakukan? Qalat, Maimunah menjawab, na'am, benar ya Rasul, sudah aku lakukan kemarin. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, ama innaki, adapun sesungguhnya engkau, lau a'taitiha, seandainya budak perempuanmu itu kau berikan, ahwalaka, kepada paman dari ibumu. Ya, paman dari ibu itu berarti adiknya ibu ya, yang laki-laki. Karena a'zama, maka yang dari itu akan lebih agung Pak, li ajriki, untuk pahalamu. Muttafaqun alaihi. Status hadis ini juga disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini setidaknya ada dua pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, seorang istri sah boleh mentasarufkan hartanya sendiri tanpa harus izin suaminya. Ya, di dalam fikih itu harta itu memang kepemilikannya harus dipisah-pisah, Pak. Ya, ini harta milik suami, ini harta milik istri, terus ini harta milik bersama, itu harus dipisah-pisah. Tidak boleh semuanya dicampur jadi satu, nggak boleh. Ya, supaya nanti tasarufnya itu jelas. Ya. Nah, seorang istri yang mentasarufkan hartanya sendiri, bukan harta bersama dan juga bukan harta suaminya, itu dibolehkan tanpa harus minta izin kepada suaminya. Kenapa? Karena yang ditasarufkan miliknya sendiri, ya terserah. Ya, mungkin ya harta yang berasal dari warisan orang tuanya atau harta hasil usaha dia, ya kan, seorang wanita yang pengusaha atau seorang wanita yang bekerja, itu gajinya itu ya sepenuhnya milik wanita itu. Ya, maka dia punya kewenangan untuk mentasarufkan tanpa harus minta izin kepada suaminya. Ya, itu dibolehkan. Contohnya kayak Maimunah ini tadi, dia punya seorang budak, kemudian langsung dimerdekakan tanpa minta izin kepada Nabi. Hanya ketika ketemu Nabi terus bercerita, ya, bercerita bahwa dia telah memerdekakan budak, dan Rasulullah berkomentar demikian. Ya, seandainya budakmu kemarin itu bukan kamu merdekakan, tapi kamu berikan kepada pamanmu dari ibu, ya, bukan paman dari bapak, maka itu pahalanya lebih besar. Artinya dari kalimat ini adalah bahwa bersedekah kepada kerabat
itu pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Jadi sekali lagi ya, luar biasa Pak ya. Sama-sama baik, bersedekah yang paling besar pahalanya adalah bersedekah kepada kerabat. Nah, kerabat itu ke samping ya, paman, bibi, keponakan itu Pak kerabat. Kalau ke atas atau ke bawah itu keluarga ya. Orang tua, orang tuanya orang tua, anak, cucu itu keluarga nyebutnya. Tapi kalau ke samping, kakak, adik ya, paman, bibi, keponakan itu kerabat. Nah, kalau kita ingin bersedekah dan kemudian kerabat kita masih ada yang miskin, ada yang membutuhkan, maka utamakanlah sedekah itu diberikan kepada kerabat. Itu pahalanya paling besar dibanding dengan diberikan orang lain. Jadi sekali lagi dari hadis ini ada dua pelajaran setidaknya. Pertama, seorang istri boleh mentasarufkan hartanya sendiri tanpa harus minta izin suaminya. Yang kedua, bahwa bersedekah kepada kerabat itu pahalanya lebih besar dibanding dengan memerdekakan budak. Padahal memerdekakan budak itu sendiri juga sudah merupakan amal soleh yang luar biasa. Karena memerdekakan satu orang bersama seluruh keturunannya. Jadi sekali lagi dulu itu Pak, dampak buruk dari terjadinya perang antar suku, maka ada sistem perbudakan. Jadi yang kalah dalam perang itu akan menjadi budaknya yang menang. Itu kalau laki-laki ya diperkerjakan, tapi nggak digaji. Diperkerjakan, nggak digaji, hanya dikasih makan, pakaian oleh majikannya, tapi tidak digaji. Nanti kalau majikannya bosan dijual, ya. Jadi walaupun bentuknya manusia, tapi budak itu statusnya mirip dengan binatang piaraan. Ya dikasih makan, dibikinin tempat tinggal, terus bahkan kakinya diikat supaya dia tidak bisa kabur, ya. Diperkerjakan, kalau kita perlu uang dijual. Itu yang laki-laki. Yang perempuan sama, ya. Ya diperkerjakan, dijadikan pelayan rumah tangga, tidak digaji, ya. Hanya dikasih tempat tinggal dan makan, pakaian, bahkan bisa juga dijadikan istri cadangan, ya, istri cadangan itu selir lah. Terus nanti kalau bosen bisa dijual, bisa disedekahkan, gitu. Nah, itu sudah ada sejak sebelum Islam datang. Ketika Islam datang, salah satu visi misinya ingin memerdekakan perbudakan. Tapi cara yang dilakukan tidak serta-merta langsung merdeka semua, tidak Pak. Kenapa? Karena kalau langsung dimerdekakan semua, itu dampak buruknya, dampak sosialnya seperti kita PHK karyawan besar-besaran. Itu di masyarakat akan jadi masalah. Ya, bayangkan selama ini dia kehidupan sehari-hari, kebutuhannya ditanggung majikannya, tiba-tiba diputus. Dia nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan, kan malah rawan. Gitu. Makanya dalam Islam ada amal soleh dalam bentuk memerdekakan budak. Itu agar pembebasan perbudakan ini berlaku secara bertahap, ya, setahap demi setahap. Ketika ada orang kaya ingin berbuat amal soleh, disuruh memerdekakan budak. Lama-lama perbudak itu semua merdeka, sehingga sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Nah, berikutnya hadis yang ke-14. Wa an Asma'a binti Abi Bakri Siddiq. Hadis yang ke-14 ini diriwayatkan dari seorang wanita namanya Asma. Asma ini siapa? Anak perempuannya Abu Bakar Siddiq. Selama ini kita kalau ngomongin anaknya Abu Bakar taunya cuma Aisyah aja, ya. Taunya cuma Aisyah yang jadi istri Rasulullah, padahal Abu Bakar juga punya anak-anak yang lain, ya. Salah satunya namanya Asma, ya. Asma anak perempuannya Abu Bakar Siddiq. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, meridhoi Asma dan meridhoi Abu Bakar. Qalat, Asma berkata, qadimat telah datang alayya kepadaku, siapa umi ibuku. Jadi ceritanya ibunya Asma, berarti ya
istrinya Abu Bakar itu tinggalnya di Makkah. Sementara Asma ikut bapaknya hijrah di Madinah. Suatu hari ibunya yang di Mekah ini berkunjung ke Madinah, kepingin ketemu anaknya. Wahya musyrikatun, dan ibunya Asma ini masih statusnya wanita musyrik. Wanita musyrik. Dia belum beriman, Pak. Ya, belum beriman. Nggak tahu, dalam sarahnya saya belum menemukan apakah ini sudah dicerai oleh Abu Bakar atau masih jadi istrinya. Saya belum menemukan keterangan. Ya, bisa jadi karena Abu Bakar sudah masuk Islam, terus Asma ikut bapaknya, bisa jadi kini masih musyrik, ya otomatis terceraikan kan gitu. Ya. Tapi kan yang terceraikan itu kan bapaknya. Tapi kalau hubungan dengan anak tetap sebagai anak. Ini hebatnya, Pak. Ya. Hubungan anak dengan orang tua itu tidak bisa dipisahkan, dunia sampai akhirat. Melebihi hubungan suami istri. Suami istri itu bisa pisah, bisa menjadi orang lain. Ketika sudah cerai, sudah jadi orang lain. Tapi kalau anak, itu tetap anak. Sampai akhirat tetap anak. Walaupun anak kita itu nakalnya kayak apapun, terus kita bilang, kamu bukan anakku lagi, tidak bisa. Tidak bisa. Tetap anakmu, nakalnya kayak apa ya tetap anakmu. Itu namanya enaknya sendiri. Ya, anaknya nakal, dia bilang, kamu sekarang bukan anakku lagi. Tidak bisa, ya. Kamu tidak akan aku beri waris. Kalau dia gugat di pengadilan masih menang. Kalau dia memang ahli waris. Kecuali kalau memang dia beda keyakinannya, itu bisa menggugurkan hak warisnya dalam hukum Islam. Tapi kalau dia tetap sebagai orang yang beragama Islam, walaupun nakal, tetap walaupun tidak diakui sebagai anak, tetap dia punya hak ahli waris. Dan dia tetap, orang tuanya itu dimintai pertanggungjawaban nanti sampai ke akhirat, anaknya. Ya. Jadi beda, ya. Kalau hubungan suami istri begitu cerai selesai, jadi orang lain. Tapi kalau anak tetaplah anak. Maka ini Asma ikut bapaknya. Kenapa? Karena memang yang berkewajiban ngurus kebutuhan anak itu adalah bapak, bukan ibu. Nah. Jadi ibunya Asma ini masih musyrik. Fi ahdi Rasulullah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di zaman Rasulullah masih musyrik. Nggak tahu apakah kemudian nanti masuk Islam, itu saya belum menemukan keterangannya. Fastafa itu, maka aku kata Asma tadi minta fatwa Rasulullah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kultu, aku berkata, Qodimat telah datang atau telah mendatangi alaiya kepadaku sapa ummi, ibuku. Wahia, dan dia ibuku itu raghibatun, sangat menginginkan sesuatu dariku. Ya, sangat menginginkan sesuatu dariku. Afa asilu ummi, kemudian Asma bertanya kepada Rasul, apakah aku tetap harus menyambung hubunganku dengan ibuku? Qala, Rasul menjawab, na'am, iya. Ya, na'am, iya. Sili ummiki, ya, sambunglah ibumu. Muttafaqun alaihi. Hadis ini status sahihnya juga disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya berdasarkan hadis ini, seandainya orang tua kita itu masih musyrik, seandainya orang tua kita ini masih non muslim, kita sebagai anak tetap harus berbakti selama dia tidak menyuruh kita untuk meninggalkan keimanan kita, ya. Di hubungan kemanusiaan antara orang tua dan anak tetap harus berlangsung, ya. Walaupun ibunya non muslim, anaknya sudah muslim, tetap si anak itu juga harus berbakti sama ibunya. Dan itu dulu Asma minta fatwa ke Rasulullah langsung. Rasulullah memberikan nasihat supaya tetap disambung. Jadi enaknya di zaman Rasulullah itu gitu, Pak. Kalau ada permasalahan bisa langsung nanya ke Rasulullah. Maka di zaman Rasulullah itu tidak perlu ulama. Kenapa? Masih ada Nabi, masih ada Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah tiada, ya, sudah selesai tugasnya, maka tugas itu kemudian dilanjutkan oleh para pewarisnya. Nah, pewarisnya para Nabi dan Rasul yaitu para
ulama. Kalau orang hidup di zaman sekarang kok nggak pakai ulama, nggak bakalan bisa. Ya nggak bakalan bisa. Kita ngaji Quran aja nggak langsung ngaji ke sama malaikat Jibril, ngajinya lewat guru ngaji. Kita belajar sholat juga lewat guru agama. Kalau kemudian sekarang nggak usah pakai ulama, langsung ke Rasulullah. Saya mau lihat orangnya yang mana yang bisa seperti itu. Ya, mau saya tanya dulu, yang ngaji Qurannya belajarnya sama malaikat Jibril, sholatnya yang ngajarin Nabi Muhammad, itu baru saya percaya. Tapi kapan dia ketemu? Kan nggak bisa. Jadi ngikut ulama di zaman sekarang itu satu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, karena memang kita hidup tidak di zaman Nabi. Ya. Seakan-akan kalimat itu kan keren, jangan ikut ulama, karena ulama itu dimungkinkan salah, yang dijamin pasti benar Rasulullah. Lah kamu taunya seperti itu dari mana? Ya dari ulama juga kan. Nah, kecuali kalau kamu ketemu dengan Rasulullah, tapi kamu kan hidupnya zaman sekarang, ya lebih ngaco lagi itu hati omongan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada keterangan ibunya Asma tadi itu ibu nasab apa ibu susuan. Itu oleh Imam Nawawi dikatakan was-shahihu al-awwalu, artinya yang sahih adalah ini ibu nasab, ini ibu kandung, bukan ibu sepersusuan. Karena di dalam Islam itu ada istilah ibu kandung, ada ibu sepersusuan. Jadi ibu yang menyusui. Kayak Nabi Muhammad itu kan yang menyusui tidak hanya ibu kandungnya kan ya. Ada Suwaibah Aslamiyah, ada Halimatus Sa'diyah, itu orang-orang yang menyusui Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad saudara kandung nggak punya, tapi saudara sepersusuan punya. Baik, kita tambah satu hadis lagi. Wa an Zainab as-Saqafiyati, diriwayatkan dari Zainab as-Saqafiyah. Zainab Saqafiyah itu siapa? Imraati Abdullah bin Mas'ud, yaitu istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi Abdullah bin Mas'ud wa anha, dan meridhoi Zainab Saqafiyah. Ini istrinya seorang sahabat. Qala telah bersabda, qala telah berkata siapa Zainab. Qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasaddaqna ya ma'saron nisa, bersedekahlah wahai kaum wanita, walau min khulyi kunna, walaupun yang kalian sedekahkan itu berasal dari perhiasanmu. Jadi Zainab Saqafiyah, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu salah seorang sahabat Nabi. Dia bercerita, dia pernah mendengar seruan dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerukan kepada kaum wanita untuk bersedekah, walaupun yang disedekahkan itu harta yang berupa perhiasan. Qalat, berkatalah Zainab, farajatu ila Abdullah bin Mas'ud, maka aku pulang untuk menemui Abdullah bin Mas'ud, maunya menemui istrinya, menemui suaminya. Ya, setelah mendengar seruan agar kaum wanita bersedekah walaupun menggunakan perhiasan, maka Zainab ini pulang menemui suaminya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Fakultu, kemudian aku berkata lahu kepada Abdullah bin Mas'ud, innaka, sesungguhnya engkau, rajulun, seorang laki-laki, khafifu dzatil yadi, orang yang memiliki tangan ringan. Jadi sejak zaman Nabi itu sudah ada istilah ringan tangan atau tangan ringan. Kalau dalam bahasa Indonesia, Pak, ringan tangan itu maknanya ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif bahwa orang yang ringan tangan itulah orang yang suka membantu. Tapi ada juga orang yang suka mukul, ya mukul keluarganya, itu juga kadang disebut ringan tangan. Jadi ringan tangan itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Itu untuk istilah Indonesia ya. Tapi kalau istilah Arab, yang dimaksud ringan tangan itu adalah orang yang tangannya itu tidak ada apa-apanya. Duit yang nggak ada, ATM nggak ada, gitu, tangan kosong lah, ya, tangan kosong. Maka di penjelasannya itu maksudnya dia seorang yang miskin, ya, tidak ada sesuatu yang disimpan di tangan. Tidak kan, kalau di tangannya ada ATM-nya, ada dompetnya, itu berarti tangannya berat. Nah, ada yang digenggam, ini tangannya nggak ada apa-apanya. Ini
ungkapan dari orang yang tidak punya apa-apa. Jadi Zainab ini bilang kepada suaminya bahwa sesungguhnya suaminya ini orang yang tangannya ringan. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarona, sungguh beliau telah memerintahkan kepada kami bisodakoti, untuk bersodakoh. Faktihi, maka tolong temuilah beliau. Fas'alhu, maka bertanyalah kepada beliau. Fa in kana dzalika, jika yang demikian itu yujzi'u, mencukupi anni dariku. Wa illa, dan jika tidak, sorof tuha, maka aku akan bersedekah ila ghairikum, pada selain kalian. Artinya begini, Zainab tadi begitu mendengar seruan Rasulullah untuk bersedekah, dia nemuin suaminya, dia bilang, ya bang, abang ini kan termasuk orang yang nggak punya apa-apa. Tadi itu Rasulullah menyerukan saya dan kaum wanita untuk bersedekah, walaupun dengan mencopot perhiasan. Maka tolonglah bang, temui Rasulullah, tanyakan, apakah boleh seandainya sedekahku itu aku berikan kepadamu? Artinya seorang istri sedekah diberikan kepada suaminya sendiri. Nah, istrinya ini minta tolong kepada suaminya untuk tanya kepada Rasulullah. Ya, kalau boleh, ya aku tidak perlu sedekah kemana-mana. Aku sedekahkan kepada suamiku saja. Tapi kalau ternyata Rasulullah tidak boleh, ya aku sedekahkan ke orang lain. Itu maksud dari ucapan Zainab tadi. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah menjawab, bal iktihi anti, malu kamu aja yang tanya ke Rasulullah. Gitu. Ya, sebagai laki-laki malu kan ya. Laki-laki itu walaupun nggak punya apa-apa, kalau kemudian terus disuruh terima sedekah itu kan gengsi gitu ya. Jadi disuruh nanya ke Rasulullah itu Abdullah nggak mau. Nggak, kamu aja yang nemui Rasulullah sana. Nah, boleh apa tidak? Akhirnya fang tolak tuh. Maka si Zainab itu kemudian berangkat ya. Fa idza mar'atun minal ansori bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Zainab itu sudah nyampe di depan rumah Rasulullah, ternyata di depan rumah Rasulullah itu juga ada beberapa wanita Ansor, wanita dari Madinah, hajati hajatuha, yang kepentingannya sama dengan kepentinganku. Artinya juga mau menanyakan sesuatu kepada Rasulullah. Wa kana Rasulullah SAW qad ulqiyat alaihil mahabatu. Dan Rasulullah ini orang yang sangat berwibawa. Di wanita itu enggak sembarangan berani sowan menghadap Rasulullah, itu enggak sembarangan. Karena Rasulullah orang yang sangat berwibawa. Nah, fa kharaja alaina Bilalun. Tiba-tiba keluarlah sahabat Bilal. Ya, Bilal ini orang dalamnya Rasulullah lah ya, yang suka bantu-bantu di rumah Rasulullah gitu. Dia kebetulan keluar dari rumah Rasulullah. Fakulna, maka kami kaum wanita berkata lahu kepada Bilal, ikti Rasulullah, temuilah Rasulullah, fahbirhu, maka beri kabar beliau, annam ra'ataini bil babi tas'alan nikah. Sesungguhnya ada dua wanita di depan pintu yang ingin bertanya kepada Rasulullah. Atuzzi'u, apakah cukup as-shadaqatu sodakoh anhuma, dari kedua wanita ini, ala azwajihima, kepada suaminya, wa ala aitami fi hujurihima, dan kepada anak-anak yatim yang menjadi tanggung jawabnya. Wala tuhbirhu, dan jangan kau kasih tahu Rasulullah, man nahnu, siapa kami. Jadi mau tanya langsung ke Rasulullah segan karena wibawanya Rasulullah. Kebetulan Bilal keluar dari rumah Rasulullah, terus wanita ini minta tolong kepada Bilal untuk menemui Rasulullah dan menanyakan apakah boleh seorang istri bersedekah diberikan kepada suaminya atau kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawabnya. Tapi pesannya si wanita ini, jangan kasih tahu siapa yang bertanya. Pokoknya dua orang wanita gitu saja. Ya. Di rupanya juga malu kalau disebutkan namanya. Nah, kemudian fatakhola Bilalun ala Rasulillah. Kemudian Bilal masuk ke dalam rumah Rasulullah, fasa'alahu, kemudian menanyakan kepada Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan jawaban kepada Bilal, manhuma, siapa kedua wanita itu? Padahal tadi kan Bilal dipesan sama dua orang wanita ini, jangan kau kasih tahu siapa kami. Memang Bilal nggak ngasih tahu, tapi kan Rasulullah tanya. Akhirnya dia menjawab. Jadi tidak ngasih kabar, tidak ngasih tahu, tapi menjawab pertanyaan itu beda. Kalau dari awal misalnya Bilal itu bilang, ya Rasul, di depan rumah ada dua orang
namanya ini dan ini, tanya kepada Tuan tentang ini, itu berarti Bilal menyalahi pesan dari kedua wanita. Oh, dipesan supaya jangan menyebutkan namanya kok malah memberitakannya. Tapi Bilal kan hanya menjawab pertanyaan Rasulullah. Man huma, siapa dua wanita itu? Qala Bilal menjawab, imro'atun minal ansor, yang satu yaitu wanita dari sahabat Ansor, wa Zainabu, dan Zainab. Nah, Zainab itu termasuk nama yang populer gitu. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bertanya lagi, ayu zananibi, itu Zainab yang mana? Di ayu zananibi, itu Zainab yang mana? Karena orang Arab itu banyak yang namanya sama. Kemudian Bilal menjawab, imro'atu Abdillah, yaitu istrinya Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, lahuma ajroni, bagi kedua wanita itu ada dua pahala. Ajrul korobati, pahala bersedekah kepada kerabat, wa ajru sodakoti, dan pahala bersedekah. Jadi intinya boleh, ya, boleh dan sah seorang wanita bersedekah kepada suaminya. Bahkan Mbak, kayak di Indonesia ini kan banyak para istri bekerja yang hasil dari kerjanya itu dipakai untuk ngurus keluarganya. Itu statusnya adalah sedekah buat suaminya dan buat anak-anaknya, ya, sedekah buat suami dan anak-anaknya. Kenapa? Karena seorang wanita itu tidak punya kewajiban mencari nafkah, ya. Cuma kadang-kadang di Indonesia kan justru malah tulang punggungnya itu seorang wanita. Itu statusnya gimana? Statusnya adalah sebagai sedekah. Jadi boleh, ya. Bahkan bayar zakat, seorang istri bayar zakat diberikan kepada suaminya itu juga boleh. Karena suami kan bukan orang yang wajib dinafkahi, ya, boleh diberi zakat. Demikian malam ini, karena sudah Isya, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.